Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Maulida Fitria. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah program linear dengan metode Big M. Nah, sebelum ke permasalahannya, di sini saya akan sedikit menyampaikan kegunaan dari metode Big M dalam program linear. Nah, metode Big M digunakan untuk masalah program linear yang fungsi kendalanya memuat tanda lebih dari sama dengan atau sama dengan. Dengan langkah-langkah, di sini juga ada langkah-langkahnya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu yang pertama, ubah model program linear ke dalam bentuk baku. Yang kedua, memunculkan variabel slack pada fungsi kendala kurang dari sama dengan. Yang ketiga, memunculkan variabel surplus dan variabel artifisial pada fungsi kendala lebih dari sama dengan. Yang keempat, memunculkan variabel artifisial pada fungsi kendala sama dengan. Yang kelima, memasukkan variabel artifisial pada fungsi tujuan. Oke, di sini saya mempunyai soal kendala minimalisasi, di mana kita harus menyelesaikannya dengan metode Big M. Soalnya adalah minimalisasikan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala 1 per 2 x1 ditambah 1 per 4 x2 kurang dari sama dengan 4. Kendala yang kedua, x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 20, dan kendala yang ketiga x1 ditambah x2 sama dengan 10, di mana x1 dan x2 lebih dari 0. Nah, pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk baku. Caranya, mengubah tanda yang tadinya kurang dari, lebih dari, sama dengan menjadi sama dengan semua, karena kita mengubahnya ke dalam bentuk baku. Dan selanjutnya, kita akan menambahkan variabel slang dan variabel surplus. Nah, kita lihat dulu di kendala yang pertama. Di kendala yang pertama ini, dia memiliki tanda kurang dari sama dengan. Artinya, karena tandanya kurang dari sama dengan, maka dia memiliki variabel slang. Nah, kita tambahkan di sini variabel slang, di mana dilambangkan S1 dan tandanya positif. Di kendala yang kedua, di sini tandanya lebih dari sama dengan. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel surplus, di mana tandanya adalah negatif. Nah, di kendala yang ketiga ini, dia memiliki tanda sama dengan. Karena tandanya sama dengan, maka ini tidak ditambah variabel apapun, jadi tetap seperti ini. Nah, setelah ditambah variabel selain dan variabel surplus, kita bisa dapatkan kendalanya yaitu 1 per 2 x1 ditambah 1 per 4 x2 ditambah s1 sama dengan 4, x1 ditambah 3 x2 dikurangi x2 sama dengan 20, x1 ditambah x2 sama dengan 10, di mana x1, x2, s1, s2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya ubah kendala ke dalam masalah Big M. Nah, di sini sudah mulai mengubah kendala masalah Big M. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan variabel slang dan variabel surplus ya. Selanjutnya, di mengubah kendala di masalah Big M ini, kita menambahkan variabel artifisial. Caranya, kita lihat kendala di kendala 1. Kendala yang mendapatkan variabel artifisial yaitu kendala yang tidak mempunyai variabel slang. Nah, di kendala yang pertama ini, dia memiliki variabel slang. Maka, kendala pertama ini tidak ditambahkan variabel artifisial. Jadi, tetap seperti ini. Dia mempunyai variabel slang saja. Nah, di kendala yang kedua, di sini kita lihat kendala yang kedua, dia tidak memiliki variabel slang. Maka,
kendala kedua ini ditambahkan variabel artifisial, di mana dinamakan dengan R1, dan di kendala yang ketiga, dia tidak memiliki variabel slang. Maka sama seperti tadi, karena tidak memiliki variabel slang, maka ditambahkan variabel artifisial, dinamakan dengan R2. Nah, setelah itu, kita mempunyai kendala 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah S1 sama dengan 4, X1 ditambah 3 X2 dikurangi S1 ditambah R1 sama dengan 20. Mohon maaf, saya ulangi, X1 ditambah 3 X2 dikurangi S2 ditambah R1 sama dengan 20, X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10, di mana X1, X2, S1, X2, R1, dan R2 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya, kita tambahkan variabel artifisial, yang ini yang R1 dan R2, ke dalam fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan yang ini. Yang awalnya Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, karena kita menambahkan variabel artifisial, maka fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah MR1 ditambah MR2. Nah, variabel artifisial ini ditambahkan koefisien sebesar M, di mana M ini nilainya tak hingga, yang artinya bilangannya itu sangat besar. Nah, selanjutnya, ini kendala yang sudah tadi kita kerjakan, diubah ke dalam persamaan. Persamaan 0, yaitu di fungsi tujuan. Kan tadinya Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah MR1 ditambah MR2. Kita ubah menjadi persamaan, yaitu Z dikurangi 2X1 dikurangi 3X2 dikurangi MR1 dikurangi MR2 sama dengan 0. Nah, sekarang di kendala pertama menjadi persamaan 1, yaitu 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah S1 sama dengan 4. Kendala yang kedua menjadi persamaan 2, X1 ditambah 3X2 dikurangi S2 ditambah R1 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kendala yang ketiga menjadi di persamaan 3, yaitu X1 ditambah X2 ditambah R2 sama dengan 10. Nah, dari persamaan tadi, saya salin ke sini ya. Ke lembar selanjutnya, di sini ada persamaan yang tadi, masih sama. Kita masukkan ke dalam tabel. Tabel di sini, nah kita masukkan Z. Di sini variabel yang terkait itu Z, X1, X2, S1, S2, R1, R2. Di mana di persamaan 1, Z-nya itu 1, X1-nya min 2, X2-nya negatif 3, S1-nya 0, S2-nya 0, R1-nya negatif M, R2-nya negatif M. Nah, right hand side-nya 0. Kemudian di persamaan yang ke-1, Z-nya 0, X1-nya 1/2, X2-nya 1/4, S1-nya 1, S2-nya 0, R1 0, R2 0, right hand side-nya 4. Nah, persamaan yang kedua, Z-nya 0, X-nya 1, X2-nya 3, S1 0, S2 negatif 1, R1 1, R2 0, right hand side 20. Persamaan yang ketiga, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2 0, R1 0, dan R2 1, right hand side 10.
Nah, setelah tadi kita masukkan ke dalam tabel, selanjutnya kita akan mengubah persamaan baris ke 0 yang tadi, yang lama, ke dalam baris 0 yang baru. Nah, sebelumnya di sini kita mempunyai kendala, yaitu di mana R1 dan R2 ini harusnya sama dengan 0, tapi ini tidak. Jadi kita ubah atau membuat R1 dan R2-nya ini menjadi 0, karena jika kita ingin menggunakannya dalam tabel simplex, maka kita harus mengubah R1 dan R2-nya terlebih dahulu, di mana membuat R1 dan R2 ini menjadi 0. Nah, dengan cara apa? Nah, kita ubah yang pertama dari R1 dulu. Tadi kan R1 di sininya negatif M ya, belum sama dengan 0, maka kita ubah dengan rasio 0 ditambah M. Maaf, di sini 0 maksudnya bukan dikali 0, tetapi ini persamaan baris 0 ditambah M dikali baris 2. Atau di sini saya tuliskan secara rinci, baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah M dikali baris 2. Nah, baris 0 lama yang di tabel sebelumnya. Nah, ini baris 0 lama. Nah, ini baris 0. 1, negatif 2, negatif 3, 0, 0, negatif M, 0. Kita masukkan yang tadi ke sini, baris 0 lama. Nah, ditambah M. Nah, ya ditambah M dikali baris 2. Baris 2-nya tadi yang ini. Nah, baris 2-nya ini 0, 1, 3, 0, negatif 1, 1, 0, 20. Nah, kita dapatkan baris 0 barunya yaitu 1, M dikurangi 2, 3M dikurangi 3, 0, negatif M, 0, negatif M, 20M. Nah, baris 0 baru ini kita masukkan ke tabel ini. Nah, baris 0 ini berubah kan, jadi yang ini, yang tadinya yang di atas jadi ini. Nah, 1 M dikurangi 2, 3M dikurangi 3, 0, negatif M, 0, negatif M, 20M. Nah, untuk baris 1 sampai 3, baris 1, 2, dan 3 ini tidak usah diubah, tetap seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita akan mengubah R2. R2 ini supaya bisa sama dengan 0. Nah, caranya baris 0 baru sama dengan baris 0 ditambah M dikali baris 3, atau bisa ditulis dengan baris 0 ditambah M dikali baris 3. Di sini baris 0 baru. Mohon maaf, di sini baris 0 lama. Baris 0 lama baris yang tadi kita dapatkan hasilnya. Nah, di sini baris 0 lama, 1 M negatif 2, 3M negatif 3, 0 negatif M, 0 negatif M, 20M. Nah, ditambah M dikali baris 3. Nah, baris 3-nya ini baris 3 dari tabel sebelumnya. Nah, kita dapatkan baris 0 barunya 1, 2M, negatif 2, 4M dikurangi 3, 0, negatif M, 0, 0, 30M. Nah, kita masukkan baris 0 baru ini, kita masukkan ke baris 0 yang ini. Nah, jadi 1, 2M dikurangi 2, 4M dikurangi 3, 0, negatif M, 0, 0, 30M. Nah, persamaan 1, 2, dan 3-nya tidak usah dirubah. Tetap seperti ini saja. Nah, karena R1 dan R2 ini sudah sama dengan 0, maka iterasi 0 bintang-bintang simplex awal yang siap untuk dikerjakan. Jadi, setelah R1 dan R2-nya ini sama dengan 0, maka kita dapat mulai menyelesaikan dengan metode simplex. Nah, di sini ada metode simplex minimalisasi. Ini adalah
tabel yang tadi, tabel yang kita dapatkan yang iterasi 0 bintang-bintang. Saya salin lagi ke sini. Saya tuliskan lagi ke sini ya. Nah, sekarang kita cari dulu dari baris 0 ini koefisien mana yang mempunyai nilai positif paling besar. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa M itu nilainya tak terhingga alias sangat besar sekali. Nah, jadi kalau misalkan kalau 2 dikali M itu M-nya kan besar sekali, maka ini 2M dikurangi 2 sama 4M dikurangi 3, ini lebih besar 4M dikurangi 3. Maka yang X2 ini kita warnai kuning dan disebut sebagai kolom pivot. Nah, X2 ini kolom pivot, di mana X2 ini nanti akan dimasukkan atau akan menggantikan salah satu di basic variable. Nah, nanti di basic variable ini ada salah satu yang akan dibuang, nanti digantikan sama X2. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio. Bagaimana sih untuk mencari rasionya? Nah, untuk mencari rasionya itu, kita akan membandingkan antara right hand side dengan kolom pivot ini. Nah, di sini di baris ke-0 ini tidak usah, langsung saja kita ke baris pertama. Di sini ada 4 ya, right hand side-nya. Nah, ini right hand side. 4 dibagi 1/4. Nah, sama dengan 16. Jadi, rasio dari baris 1 itu 16. Terus ada 20 dibagi 3. 20/3 atau sama dengan 6, 2/3. Nah, selanjutnya di baris ketiga 10 dibagi 1, yaitu 10. Nah, setelah kita dapatkan semua rasionya dari baris 1, 2, dan 3, kita lihat mana rasio yang paling terkecil. Nah, karena di sini rasio yang paling terkecil itu 6, 2/3, maka baris kedua ini kita warnai kuning, dan ini disebut sebagai baris pivot. Nah, yang ini X2 ini kolom pivot, sedangkan yang baris 2 ini, yang R1 ini baris pivot. Nah, R2 ini nanti akan kita buang dan digantikan dengan X2. Nah, sekarang kita akan di baris kedua ini, agar nilai yang pivotnya ini menjadi 1, maka kita bagi baris 2 yang lama dibagi 3 baris 2 yang lama ini dibagi dengan pivot, yaitu pivotnya itu 3, di mana menghasilkan 0, 1/3, 1, 0, negatif 1/3, 1/3, 0, dan 20/3. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris 0 baru, yaitu dengan baris 0 lama dikurangi baris 2 baru dikali 4M dikurangi 3. 4M dikurangi 3 dapat dari mana? Dapat dari ini. Nah, jadi kita dikalikan dengan ini, yang kolom pivot. Tadi kan kita akan mencari baris 0 baru. Nah, jadi dikalinya dengan kolom pivot yang, mohon maaf, maksudnya kolom pivot yang pivotnya ini di baris 0. Nah, kita hitung baris 0 lama ini, yang ini ya, yang di atas, dikurangi baris 02 baru. Baris 02 baru yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini dikali 4M min 3. Hasilnya kita dapatkan 1, 2M/3 dikurangi 1, 0, 0M/3 dikurangi 1, negatif 4M dikurangi negatif 4M/3 ditambah 1, 0, 10M/3 ditambah 20. Nah, ini baris 0 yang baru. Nanti kita masukkan ke tabel.
Sebelum itu kita cari lagi baris satu baru, yaitu baris satu baru dengan mengurangi baris satu lama dikurangi baris dua baru dikali 1/4. Seperti tadi sama 1/4 ini dapat dari sini ya, dari kolom pivot ini di baris pertama. Nah, setelah kita hitung, setelah kita hitung baris satu lama dikurangi baris dua baru dikali 1/4, kita dapatkan 0, 5/12, 0, 1, 1/12, negatif 1/12, 0, 7/3. Nah, sekarang terakhir kita cari baris 3 baru. Sama dengan baris 3 lama dikurangi baris 2 baru dikali 1. Nah, ini baris 3 lama di baris atas dikurangi baris 2 baru. Dan dikali 1. Tidak usah ditulis ya. Jadi, kita dapatkan 0, 2/3, 0, 0, 1/3, negatif 1/3, 1, 10/3. Nah, dari sini kita sudah mencari baris 0, baris 1, baris 2, dan baris 3 yang baru tadi. Kita masukkan ke dalam tabel, yaitu ini. Jadi tabelnya seperti ini. Tinggal masukkan saja. Nah, kemudian kita lihat lagi koefisien di baris 0 yang paling besar positif. Nah, di sini yang paling besar positif itu ada 2M/3 dikurangi 1. Nah, baris ini, kolom ini kita sebut sebagai kolom pivot. Sama seperti tadi ya. Dan di sini yang tadi kolom pivotnya itu X2, sekarang kolom pivotnya itu X1. Nah, untuk mencari rasionya sama seperti tadi, kita bandingkan right hand side dengan kolom pivot. Nah, 7/3 dibagi 5/12, hasilnya 28/5. 20/3 dibagi 1/3, hasilnya 20. 10/3 dibagi 2/3, hasilnya 5. Nah, yang ini, baris ini disebut sebagai baris pivot. Nah, baris pivotnya ini R2. Nah, tadi kan yang diganti itu R1 ya, R1 dibuang diganti dengan X2 karena diganti sama kolom pivot. Nah, sekarang yang di basis variabel itu yang akan dibuang itu R2 dan diganti oleh X1. Nah, di sini kita seperti tadi baris 3 baru. Di sini kan agar baris 3 di pivot ini nilainya 1, maka akan dibagi oleh 2/3. Nah, baris 3 baru sama dengan baris 3 lama dibagi 2/3. Hasilnya 0, 1, 0, 0, 1/2, negatif 1/2, 3/2, 5. Nah, ini baris 3 baru. Nah, yang ini. Terus kita akan mencari baris 0 baru. Baris 0 baru caranya baris 0 lama ditambah negatif 2M/3 ditambah 1 dikali baris 3 baru. Sama seperti tadi ya. Yang ini itu dapat dari kolom pivot barisnya. Kolom pivot baris ke-0. Nah, hasilnya 1, 0, 0, 0, negatif 1/2, negatif M ditambah 1/2, negatif M ditambah 3/2, dan 25. Nah, selanjutnya baris 1 baru. Kita mencari baris 1 baru, yaitu baris 1 lama dikurangi baris 3 baru dikali 5/12. Sama seperti tadi. Nah, ini baris 1 lama dikurangi baris 3 baru, dikurangi dikali 5/2, hasilnya 0, 0, 0, 1, negatif 1/8, 1/8, negatif 5/8, 1/4. Selanjutnya kita akan mencari baris 2 baru.
dengan cara baris 2 lama dikurangi baris 3 baru dikali 1/3. Nah, baris 2 lama yang ini di baris atas dikurangi baris 3 baru dikali 1/3. Hasilnya 0, 0, 1, 0, negatif 1/2, 1/2 negatif 1/2, 5. Nah, dari situ kita dapatkan baris baru 0, baris baru 1, baris baru 2, dan baris baru 3 kita dapatkan dan kita masukkan ke dalam tabel ini. Tinggal masukkan saja. Nah, sekarang karena di variabel maksudnya di koefisien yang baris 0 ini tidak ada lagi komponen di baris 0 yang bernilai positif, karena di sini kan kita meminimalisasikan, jadi jangan ada komponen yang bernilai positif, harus bernilai negatif. Nah, karena di sini tidak ada ya, sudah tidak ada yang bernilai positif, maka tabel ini sudah optimal. Ya, nah dengan Z. Nah, ini kan Z ya. Z sama dengan, cara membacanya gini, Z sama dengan 25, S1 sama dengan 1/4. Nah, ini X2 sama dengan 5, dan X1 sama dengan 5. Atau saya simpulkan, saya seperti ini. Z sama dengan 25, S1 sama dengan 1/4, X2 sama dengan 5, X1 sama dengan 5. Nah, di sini ada tabel simplex minimalisasi secara keseluruhan dimulai dari iteral 0 bintang-bintang, 1 dan 2. Nah, di sini tadi kan ini titik di 0 bintang-bintang itu kolom pivotnya X2. Nah, ini baris pivotnya R2. Nah, R2 ini dibuang, diganti menjadi X2. Nah, di sini ya, X2 di sini. Jadi R2-nya dibuang, diganti sama X2. Nah, di iterali yang ke-1 ini, kolom pivotnya yaitu di X1. Nah, ini yang saya beri tanda kuning, dan baris pivotnya itu R2. Jadi, R2 ini kita hilangkan atau kita buang diganti dengan X1, maka ada seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian masalah program linear dengan metode Big M kasus minimalisasi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.